Bapa yang bersemai dalam kerajaan surga, yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada kata yang manis dan ucapan syukur kepada Engkau buat kasih karuniamu yang berbeda dalam hidup ini, bahwa kami masih ada semua anak Engkau dan pada pagi yang cerah kami mengutamakan Engkau di segala-galanya. Mereka mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami naikkan pujian penyembahan, kami naikkan doa sama, dan kami juga menyembahkan firman. Roh Kudus berapi hamba, Roh Kudus berapi kami yang mendengarkannya dan memberikan hati kami sebagai firman. Shalom. Pagi Matius pasal 22. Matius pasal 22 ayat pertama sampai ayat 14. Matius pasal 22 ayat pertama sampai 14. Perumpamaan tentang pejaman kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka hal kerajaan surga supaya pasal raja yang adakan pejaman kawin untuk anaknya. Dia menyuruh hamba-hamba yang memanggil orang-orang yang telah diundang pejaman kawin. Tapi orang-orang tidak mau datang. Dia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang, sesungguh hidangan telah kusediakan, lembu jantan dan ternak peliharaanku telah disembelih. Semua telah tersedia, datanglah ke pejaman kawin ini. Tapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sudah itu dia berkata pada hamba-hambanya, pejaman kawin telah setia, tapi orang-orang yang diundang kami tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai sana ke pejaman kawin. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang jumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan pejaman kawin itu dengan tamu. Raja masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu. Ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata padanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan ketak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Kita melihat firman Tuhan mengingatkan kita pada ayat yang ke-11. Ketika raja masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, raja melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Dalam undangan perkawinan umumnya mereka memakai pakaian pesta. Sudah hal yang logis, wajar. Tetapi ternyata ada seorang yang tidak berpakaian pesta, yang tidak berpakaian pesta. Apa maksudnya? Pakaian pesta bicara pakaian kesucian. Sekalipun Tuhan rindu tidak satu manusia binasa, Dia tidak mau satu manusia binasa, tapi berhidup kekal. Tapi tanpa kesucian Tuhan tidak akan bertindak. Tanpa kekudusan tidak seorang akan melihat kerajaan, masuk dalam kerajaan Allah. Sekalipun Tuhan merindukan tidak satu binasa, tapi hidup tanpa kekudusan tidak seorang akan masuk dalam kerajaan surga. Betapa penting kita mau bikin pakaian yang bersih, pakaian hidup yang bersih, sebagai pakaian pesta. Dan apa terjadi kalau dia tidak pakai pakaian pesta? Kalau dia tidak hidup dalam kekudusan, apa kata firman Tuhan pada ayat yang ke-13? Lalu kata raja itu kepada hamba-hamba, ikatlah kaki dan tangannya, tambahkan orang ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan datang rata dan ketak gigi. Apa? Tanpa kekudusan, dia seorang akan masuk dalam kerajaan surga.
Betapa betul kita hidup terus. Main terus. Kamu ingat sekali Tuhan tidak mau manusia binasa, satu orang pun. Tapi Tuhan tidak mau juga dipermainkan. Tanpa manusia, tidak seorang bisa. Ada disiplin Allah, ada otoritas Allah. Kita harus paham kita yang baik, yang kemurahan dan permainan atau inginkan harga dengan baik. Tuhan kasih. Benar Bapa di surga. Sekalipun engkau tidak mau satu manusia binasa, tapi tanpa manusia tidak seorang bisa mati di surga. Tanpa kami tidak menjaga sesuatu, tanpa kita pakaian hidup kami, hidup yang berkenan, bukan pakaian apa, pakaian yang bersih dan yang berkenan. Berikan kami besok pagi dapat hidup sehat dengan tidak bersatu. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri. Bahkan mereka yang bekerja di depan, Kau pelihara mereka Tuhan. Bahkan mereka yang berjuang melawan COVID, kami bersyukur supaya warga negara lain mereka motivasi. Dan lebih pada Tuhan, mereka juga memperhatikan protokol kesehatan. Biarlah kasih karunia Tuhan tetap berlaku bangsa kami Indonesia yang meninggal semakin habis, yang sakit semakin habis, tapi yang sembuh semakin parah. Terima kasih Bapak dan terkasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan amin.